silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman muslimah, apa kabar? Semoga baik-baik ya semuanya. Ya. Udah lama banget ya kita terakhir rekaman kapan? Oktober, Vi, terakhir rekaman. Gila, Oktober? Astagfirullahaladzim. Ini udah mau Oktober lagi. Nah, makanya. Teman Berilah. Tapi nggak apa-apa ya teman muslimah. Semoga tetap mendengarkan kita. Dan kita rekaman di bulan Mei ya, Vi. Sekarang nih, emang setelah banyak hal yang kita alami dari awal tahun kemarin ya, akhirnya kita bismillah nih mau istiqomah lagi, mau mulai lagi bikin podcast Sapa Muslimah ini. Nah, di bulan Mei ini kita sedihnya adalah mungkin teman-teman juga pastinya ngerasain hal yang sama dengan kita ya, Vi. Udah hampir 2 bulan kita di rumah aja karena pandemi COVID-19 ini. Jadi teman muslimah banyak hal yang harus kita kompromikan ya. Mulai dari adaptasi, kita harus di rumah aja, tetap jaga kesehatan, dan sehat tuh nggak hanya raga ya, tapi jiwa juga. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu dia, Vi. Nah, mungkin teman-teman muslimah juga sama nih. Ada yang sama seperti Novi, yang memang di masa pandemi ini yang bikin sedihnya adalah bareng dengan Ramadan juga, yang pertama itu ya. Yang kedua adalah akhirnya tidak bisa mudik nih di Lebaran tahun ini. Nah, itu yang paling sedih sih dari soal pandemi COVID-19 ini, itu yang paling sedih karena sebenarnya semua terkena dampak yang kalau Fauzia kan memang ya masih tinggal sama orang tua ya, teman muslimah, jadi ya memang sepi ya kalau di Ramadan tahun ini, nggak tarawih kita atau nggak ada buka bersama, ngabuburit dan lain sebagainya. Nah, tapi di Ramadan ini yang paling sedihnya adalah buat teman-teman yang rantau, bagaimana mereka sendiri di perantauan menikmati Ramadan, apalagi di rumah aja ya, di kosan aja ya, Vi ya. Jadi mungkin di episode ini kita mau dengar cerita Novi nih sebagai anak rantau. Gimana, Vi, kamu selama pandemi ini di kosan aja berarti ya? Iya, aku ya kalau aku pribadi tuh kurang lebih dari, inget banget nih, 16 Maret itu terakhir di luar. Ini udah Mei, bentar lagi tanggal 16, jadi udah mau 2 bulan gitu. Kalau masih secara general gitu, sama lah gitu mungkin dengan Mbak Fauziah yang udah di sana, pasti bosan gitu kalau kita ngikutin itu gitu. Cuman ya balik lagi, memang kita kayak harus bersyukur. Ternyata ujian orang tuh beda-beda gitu. Mungkin ada yang diuji dengan kebosanan gitu kan, dan itu bikin ngerusak jiwa, atau diuji dengan ekonomi gitu, dan itu juga ngerusak jiwanya gitu. Jadi ujiannya tuh emang, ujian manusia tuh emang beda-beda, masalah orang tuh beda-beda. Dan tantangan kita, challenge kita adalah mungkin dalam hal ini. Nah, ngomong-ngomong soal mudik nih ya Mbak Pau. Iya. Kalau aku kan sebelumnya kan kita udah pernah cerita nih gitu ya. Kalau aku pribadi tuh memang jauh dari rumah itu bukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Maksudnya sudah biasa gitu. Aku juga nggak tahu kenapa aku menjalani hidup seperti ini. Kok gini gitu kan. Karena kalau dipikir-pikir, wah lu perantau gitu kan. Kalau digituin gue, macem aku anak Padang aja yang memang itu sebuah itu kayak genetiknya orang Padang kan gitu kan. Enggak gitu. Di keluarga aku enggak juga gitu loh, tapi ya memang udah digariskan gitu, dan aku enjoy aja gitu ngejalaninya gitu kan. Jadi itu tadi lah, balik lagi, itu bukan sesuatu hal yang berbeda, mengingat aku tuh keluar rumah. Maksudnya keluar rumah bukan arti yang sebenarnya ya, maksudnya jauh dari rumah itu dari 2008. Nah, itu mau masuk
SMA, jadi memang lulus SMP dah gitu. Dan kalau sampai sekarang dihitung itu udah 12 tahun. Tapi kalau nggak mudik lebaran itu baru kali ini. Kalau nggak mudik lebaran Idul Adha udah sering. Ya kan, Mbak Fau pasti tahu. Oh iya, benar sekali. Tahun kemarin kamu lebaran di hometown aku ya. Aku makan sate di Depok tahun lalu. Nah, tapi kalau Idul Fitri gitu ya, baru kali ini. Dan ya tadinya sih kayak aku kalau gimana, Mbak Fau mau tahu kan perasaanku gimana? Iya. Kalau ditanya gimana sih perasaannya gitu? Iya, aduh. Iya gimana, Vi? Dari awal pertama pandemi aja, dari Maret itu tuh aku kayak udah feeling ini Maret, Juli itu deket banget. Dan kalau misalkan Indonesia kena gitu kan, mengingat Indonesia kan padat ya, aku tuh emang udah feeling dari jauh-jauh hari bener-bener kayak nggak bisa pulang lebaran nih. Karena sebelumnya waktu pandemi itu waktu virus corona itu baru di Wuhan, itu kan mereka langsung Imlek tuh ya kan. Itu tuh aku kayak ngebatin, gila ya itu hari raya mereka dan lagi ada wabah. Dan itu tuh kayak balik, aku sempet mikir kayak gitu. Dan itu kejadian dong di Indonesia gitu kan. Iya. Indonesia muslim terbesar, wabah pas Idul Fitri itu kayak sama kan kejadiannya gitu kan. Jadi aku kayak inget aja gitu dengan sesuatu yang terlintas saat itu, sekarang bener-bener dihadapin dengan itu. Dan aku salah satu yang terimbas gitu loh. Jadi itu memang dari awal udah terpikir. Jadi aku kayak udah menyiapkan hati. Bahkan di grup keluarga aku tuh kayak langsung bilang gitu loh dari jauh-jauh hari, kayaknya gak bisa balik dan lain-lain. Ya respon keluarga sih macam-macam, ada yang nyuruh pulang lah, ada yang ya macam-macam lah ya, namanya keluarga. Udah gitu, jadi meskipun aku udah mencoba menyiapkan, tetap aja lah debar-debar kerinduan dan kesepian ini ya kan. Tetap aja kayak ya gimana gitu. Tapi ya untung di kosan juga ada temen, ada anak-anak Sumatera, ada anak Aceh, ada anak Medan. Jadi kayak ya udahlah gitu, kita sama-sama gitu loh. Jadi ya gitu deh gitu kan. Ya bisa dideskripsikan lah ya, bisa simpulkan gimana perasaan saya. Gitu. Gitu Bapak. Tapi Kak, sekarang kalau teman-teman di kosan itu banyak perantau juga, Vi? Iya, semuanya emang perantau, senasib lah dengan saya. Sama lah gitu. Dan ya, salah satu dari kita tuh nggak ada yang mellow. Karakter orang kan beda-beda ya gitu kan. Maksudnya kalau banyak orang yang aku temuin dulu, mungkin ada orang yang ketika nggak pulang sedih bla bla. Nah, kebetulan aku dipertemukan dengan orang-orang yang sama cueknya kayak aku gitu loh. Meskipun sedih ya udah enjoy gitu. Iya. Gitu. Jadi ya ini bisa jadi semangat juga sih buat teman-teman yang lain yang mungkin nasibnya sama nih dengan aku. Maksudnya keadaannya sama seperti ini, pilihannya tuh cuek aja gitu. Memang maksudnya cuek aja tuh dalam arti ya mengabaikan perasaan-perasaan sedih, sepi, aduh gimana gitu tuh diabaikan gitu. Iya, dan memang itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita lakukan juga ya, Vi. Maksudnya gini, di tengah pandemi gini kita harus benar-benar pinter-pinter untuk olah rasa, ya nggak sih? Nah, itu dia sih, itu poin. That's point yang kata aku tadi aku sempat bilang kalau cobaan manusia tuh beda-beda. Bener. Nah, karena cobaannya beda-beda, tapi obatnya sama, yang itu pinter-pinter ngelola jiwa gitu loh. Iya. Kalau gua stres mah siapa sih yang nggak stres gitu loh. Iya benar. Karena nggak ada kok yang nggak terimbas. Maksudnya gimana ya, kecuali yang orang-orang yang apa? Iya. Iya, kecuali orang-orang yang mungkin di tengah pandemi ini masih punya banyak privilege untuk misalnya tetap keluar rumah. Tapi kan itu keluar rumahnya pun mereka harus cari rezeki ya. Nah, kita juga masih punya privilege untuk alhamdulillahnya bisa kerja dari rumah. Terus alhamdulillah juga nggak kekurangan makanan ya. Dan masih bisa
interaksi misalnya kayak kuliah online, kerja online ya kan? Iya. Jadi sama gitu sebenarnya tantangan semuanya. Ada yang mungkin tantangannya yang masih tetap keluar rumah, itu tantangannya mungkin tantangan menjaga diri, mengontrol dan lain-lain. Mungkin yang di rumah aja juga kayak aku nih gitu udah 2 bulan. Challenge-nya tuh adalah gimana tetap menjaga pekerjaan itu kan amanah. Sementara kalau WFH itu nggak ada yang liatin, mungkin nggak ada yang ngingetin gitu kan, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuh tantangannya adalah menjaga produktivitas itu, misalnya menjaga amanah itu gitu loh. Gimana caranya ngebagi waktu, misalnya nggak tergoda untuk bermalas-malasan, dan tantangan kebosanan gitu loh Mbak. Jadi nggak ada yang mana yang paling berat, mana yang paling ringan gitu kan, karena balik lagi ya Allah nggak mungkin ngasih cobaan tanpa ngelihat ukuran kita gitu loh. Jadi ya itu sih gitu yang perlu mungkin teman muslimah semua sadari, bahwa tantangan semua orang pasti beda-beda gitu, tapi pasti sesuai dengan kadarnya kemampuan kita. Udah kadarnya kita tuh segitu gitu. Jadi ya jalanin gitu loh. Dan jangan, kalau tips dari aku nih Mbak ya, gimana cara menghadapi tantangan ini, nggak, kalau dari aku sih lebih umum gitu loh, ya cuek gitu. Maksudnya cuek, tipsnya adalah cuek. Maksudnya cuek tuh bukan yang benar-benar mengabaikan sehingga tidak menghadapi ya. Iya. Dihadapin tapi jangan terlalu dipikirin gitu, jangan deep thinker. Aku tuh sebenarnya orangnya deep thinker gitu Mbak, cuman kalau ditimbang ternyata itu nggak penting, mending nggak usah dipikirin, karena itu emang micu stres banget dah. Dan kalau udah stres itu yang tumbuh itu apalagi kalau bukan penyakit, maksudnya bukan hanya penyakit jiwa tapi juga penyakit fisik, karena penyakit fisik itu berapa persen kan dari stres gitu loh. Jadi dari pikiran kita sendiri ya. Dan mungkin ini akan dibahas lebih lanjut lah soal olah rasa ini ya. Oh iya, nanti kita kita akan bahas juga nih gimana di masa pandemi ini betapa pentingnya kita mengolah rasa, menjaga kesehatan fisik. Itu udah pasti ya, misalnya kayak pakai hand sanitizer, masker ya, itu umumnya gitu kan. Tapi protokol kesehatannya. Ya, dari orang tua ini adalah bagaimana juga penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Ya itu tadi deh. Tapi kalau soal mudik ya, buat yang senasib dengan saya, ya kita bergandengan tangan saja. Karena memang sadari bahwa you are not alone. Ya. Pokoknya nggak sendirian, nggak yang paling menderita, biasa aja, nggak usah stres, pikirin aja untuk tetap sehat, tetap ngejalanin amanah. Itu aja sih kalau dari aku Mbak. Insya Allah kalau aku pribadi, keluarga mengerti dan ya ini keputusan terbaik lah, maksudnya cuman mudik aja kok gitu ya kan. Kalau mau ditimbang-timbang juga cuman mudik aja kok gitu, kayak udah nggak ketemu lagi ya gitu-gitulah. Maksudnya pemikiran yang menenangkan. Semoga sih akhir tahun ya kan macam-macam ya ini prediksi peneliti macam-macam. Kalau aku sih akhir tahun kelar aja udah untung. Iya, alhamdulillah. Gila, gue pesimis amat ya. Pokoknya intinya kita ikut aktif ya untuk mendukung juga gimana penyebaran COVID ini bisa selesai. Yang salah satunya adalah ya kita di rumah aja ini. Rumah aja, social distancing ya teman-teman. Berdoalah gitu yang orang-orang yang masih mengabaikan itu ya, semoga segera diberi hidayah. Karena emang greget sih rasanya, cuman ya udahlah, namanya manusia.
pusing kalau kita ikut mikirin dalam-dalam mah. Iya. Udah gitu aja Mbak Iya. Val. Makasih aku udah diajak sharingnya ngobrol. Novi, tetap semangat. Maaf ya teman muslimah kalau agak-agak nggak jelas. Dan Oke. teman muslimah, terima kasih sudah mendengarkan podcast Sapa Muslimah edisi cerita Novi nih yang nggak bisa mudik selama pandemi ini. Baik. Semoga Novi dan juga teman-teman rantau di sana atau siapa saja kalian yang sedang mendengarkan ini tetap sehat, tetap semangat, Amin. dan tetap berpikir Amin. positif. Dan kita berdoa sama-sama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dengan segala doa diijabah Allah ya insya Allah. Semoga Amin. harapan kita sama pasti. Semoga corona cepat berlalu, semoga COVID-19 ini segera selesai agar kita bisa ketemu lagi. Amin. Agar kita jadi ngecamp. Iya. Oke, ngecamp. Oke deh teman muslimah, terima kasih sudah mendengarkan. Kasih. Oh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.